Ki, aku udah bikin keputusan. Jadi selama Didi berhalangan, kamu yang akan memimpin perusahaan ini. Tapi masih dalam pengawasan aku. Maksudnya gimana, Mel? Kamu yang akan memimpin perusahaan ini. Tapi segala keputusan yang akan dijalanin harus ada persetujuan aku dulu. Nanti perjanjian itu akan tertulis ya di dalam surat yang akan kamu tanda tanganin. Segitu gak percayanya kamu sama saya. Karena itu udah menjadi tanggung jawab kamu sebagai anaknya Om Rayman. Ki, kamu mau ngapain? Daripada kamu insecure sama keberadaan saya, mendingan saya mundur. Mundur? Maksud kamu resign? Kamu gak butuh saya lagi kan? Ya lebih baik saya mundur. Kemarin Vito udah tertarik investasi di perusahaan ini. Next kamu bisa berhubungan langsung sama dia. Mudah-mudahan dia nggak ngebatalin investasinya setelah tahu saya resign. Ki, Rizky. Mel nggak mungkin ngebiarin gue pergi. Dia butuh gue di sini. Karena dia nggak mungkin ngejalanin semua perusahaan ini sendirian. Ki, please banget ya. Aku bukannya nggak percaya sama kamu, Ki. Tapi aku sebagai anaknya Dedi, aku harus tanggung jawab atas perusahaan ini. I hope you understand. Saya sudah melakukan banyak hal untuk perusahaan ini. Begitu juga buat kamu. Tapi sepertinya kamu nggak bisa menghargai saya, Mel. Jadi mulai sekarang, kamu yang handle semua perusahaan ini sendiri ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Saya nggak bakal ngalangin kamu lagi, Mel. Ki, oh god, pasti Rizky bener-bener kecewa sampai dia mau resign. Enggak. Kenapa jadi kayak gini ya? Gue nanya pendapat ibu. Rizky nggak boleh resign. Rizky bener-bener nggak boleh resign. Gue nggak bisa jalanin perusahaan ini tanpa Rizky. Hei, kamu mau kemana? Aku mau terapi. Oh ya, makasih ya udah dibikinin sarapannya. Tapi kayaknya aku nggak bisa makan. Aku antar ya. Gak usah Tristan, aku bisa sendiri. Aku nggak mau tergantung sama siapapun. Loh, Maura. Let me take you to the therapist, okay? Come on. Ayo. Tristan cukup. Kamu nggak usah ngerasa harus bertanggung jawab sama aku. Kamu nggak perlu ngelakuin itu lagi. Karena aku nggak mau ngebebanin kamu. Menurut kamu aneh gak sih sikap Oma kayak gitu? Kayak kesannya Oma ketakutan deh. Ya kalau menurut saya sih Oma bukan ketakutan sayang. Tapi orang mana coba yang nggak males berurusan sama polisi. Apalagi Oma dituduh untuk melakukan sesuatu yang sama sekali nggak Oma lakuin. Ya kalau gitu Oma kan bisa melaporkan aku, Vito atau Mel ke kantor polisi aja atas pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kesannya Oma juga takut ngadepin polisi. Aneh nggak menurut kamu sikap Oma? Sayang, kan saya udah bilang sama kamu. Siapa sih yang nggak males berurusan sama polisi? Kita aja males. Apalagi orang yang seumuran Oma. Harusnya kamu tahu lah sayang posisi Oma sekarang, kondisi Oma seperti apa. Harusnya kamu malah kasihan sama dia, bukan malah ikutan nuduh dia dong. Gimana aku nggak mau curiga kalau setiap gerak-gerik Oma itu mencurigakan, Pangeran? Kecuali kalau kamu bisa buktiin Oma sama sekali nggak ada kaitannya sama kecelakaan Mama. Baru aku bisa paham.
Ki, Ki. Please banget jangan pernah tinggalin aku ya. Aku bener-bener gak bisa ngejalanin perusahaan ini tanpa kamu. Aku mohon ya, Ki. Oke. You can lead this company, tapi jangan tinggalin aku ya. Kamu terserah deh mau bikin keputusan apapun tanpa persetujuan aku. Tapi yang penting kamu jangan resign, please banget. Aku gak bisa ngejalanin perusahaan ini tanpa kamu. Ya, jujur emang sorry tadi aku terkesannya gak kayak percaya sama kamu. Tapi itu karena aku bingung harus ngelakuin apa, Ki. Saya tahu kamu nggak bisa ngejalanin perusahaan ini sendiri tanpa saya, Mel. Tadinya saya tulus mau bantuin kamu. Tapi karena kamu bolak-balik ngecewain saya, dengan diam-diam kamu nemuin Tristan. Mungkin saya harus kasih kamu pelajaran. Oke. Saya nggak jadi resign. Saya bakal bantuin kamu ngurusin perusahaan ini. Are you serious? Tapi saya ngelakuin semua ini demi kamu ya. Memikul tanggung jawab sebesar ini nggak mudah. Tapi nggak apa-apa. Saya lakuin karena saya sayang sama kamu. Catat itu, Comel. Tapi masalah di sana tuh belum ada apa-apa, sayang. Bisnis startup yang mau aku jalanin sama pangeran itu belum bisa jalan. Aku tuh takutnya kamu bete nanti di sana. Bete. Tapi ntar kan Putri ada di sana kan? Ya udah, aku nggak bakal bete, nggak bakalan bosen pasti. Aku kesana sekaligus aku pengen lihat kamu presentasi. Ya sekalian juga aku pengen lihat kantor kalian yang baru. Kamu mau ikut aku kantor lihat aku presentasi atau kamu mau nguji kemampuan aku presentasi? Ya enggak lah suami, aku pengen ada di sana tuh buat jadi your number one support system. Biar kamu semangat kerjaannya. Ya? Ya udah, kita masuk ke mobil. Ayo. Bukannya semangat, yang ada malah tegang nih kalau kerja diliatin sama istri sendiri. Tapi kalau gue larang, yang ada dia malah baper lagi. Suami ayo. Iya, sabar. Kayaknya rumahnya di daerah sana deh, Mas. Bisa jadi, Pak. Hah, ini ada orang. Mas. Oh iya, kalau nggak salah orang ini rumahnya di paling pojok, yang paling ujung. Dia juga kerja sebagai supir angkot kan? Betul. Betul. Iya. Pokoknya gini, Bapak dari sini lurus aja, mentok, tepat di depan lahan kosong, itu rumahnya. Mas Vito, kayaknya ini rumah yang dimaksud sama orang tadi depan tanah kosong. Ya, semoga aja benar. Coba diketuk pintunya, Pak. Tapi kok kelihatan sepi-sepi aja ya, Mas ya? Kayak nggak ada orang. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang nyaut ya? Jangan-jangan kita salah rumah ini. Pangeran ternyata tetap minta Pak Regar buat ikutin kemanapun saya pergi. Padahal saya merasa sangat terganggu dengan keberadaan dia. Why so tense in here? Okay, let's sing together. Tiba-tiba aku teringat dirinya. Ayo terusin dong, Oma. Lanjutin lagunya Pak Karno, lanjutin. Berisik, joget-joget. Memangnya kamu pikir ini diskotik? Tahu gak lagu ini? Saya benar-benar sudah nggak tahan sama Pak Regar. Kalau begini terus lama-lama saya bisa stres.
Sayang. Sayang, tunggu dulu dong sayang. Kamu jangan ngambek ya. Ini kan kita pagi-pagi, harusnya mood kita itu bagus, kita semangat. Apalagi kita mau mulai startup bisnis kita yang baru. Kamu jangan cemberut ya. Ya gimana aku nggak bete coba? Jelas-jelas gelagat Oma itu kelihatan mencurigakan. Tapi kamu nggak bisa ngerasain itu. Entah emang nggak bisa, atau kamu emang pura-pura nggak tahu. Sayang. Udah dong, jangan cemberut ya. Mendingan kita lupain masalah kita dulu sebentar, terus kita fokus sama startup bisnis kita. Aku nggak tahu Pangeran gelisah mikirin Oma sama kayak aku atau enggak. Pangeran kelihatan nggak suka kalau aku mencurigai Oma. Tapi kalau Oma ternyata emang bersalah, apa Pangeran akan terus melindungi Oma?